mengomunikasikan apalagi menyebarluaskan konten-konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam, baik dalam bentuk foto, audio, maupun video. Yang kedua itu menggunakan media sosial dengan sewajarnya dan tidak berlebihan sehingga melalaikan kewajiban atau aktivitas yang lebih prioritas. Melalaikan kewajiban itu semisal menunda-nunda ibadah wajib seperti sholat. Kemudian sibuk melihat konten-konten di media sosial, membalas pesan atau chat, dan ikut merespon obrolan-obrolan di grup hingga tak sadar waktu sholat telah hampir habis. Yang ketiga itu memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti membaca jurnal yang ditemukan di internet, menonton video pembelajaran untuk menambah pengetahuan, mengikuti kegiatan pelatihan atau tutorial yang dapat meningkatkan skills, belajar membangun bisnis dengan memanfaatkan platform khusus bisnis dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini menyebarkan pesan kebenaran dengan membagikan informasi yang bermanfaat serta tidak menyebarkan hoax agar tidak menyebabkan adanya fitnah atau perselisihan serta merugikan orang lain. Orang yang menyebarkan hoax atau suka mengada-ngada termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicap sebagai pendusta. Yang kelima itu selalu berhati-hati dalam menyampaikan pesan dengan memperhatikan tulisan yang diunggah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menyakiti perasaan orang lain. Dan yang keenam, tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain di media sosial, termasuk tidak menyebarkan hal-hal yang menyangkut privasi diri dan orang lain. Ada yang ditanyakan? Udah capek aku, Jika tidak ada yang ditanyakan, kita bisa melihat video tentang media sosial. Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita melihat berbagai foto, video, berita, dan komentar. Namun, tidak semua informasi di media sosial dapat dipercaya. Terkadang, kita tergoda untuk langsung membagikan informasi